Ini halaman loginnya. Ini halaman dashboard ya. Nah, di sini kita bisa filter. Lanjut aja kita ke master data. Ini ada klien kendaraan mekanik spare part supplier. Ini isinya basic semua sih, CRUD biasa ya. Nah, untuk filter yang ada di sini tuh dia bakal ngefilter semuanya. Jadi kalau misalnya mau cari berdasarkan nama klien bisa langsung aja tulis misalnya Raffi Ahmad, atau nomor polisi juga bisa gitu ya. Ini dia sifatnya langsung all column ya. Lanjut kita ke lalu nih, ini ada CRUD biasa ya, ada tambah edit sama hapus. Kalau pengen ngedit dia harus ngeklik salah satu reportnya, baru habis itu klik edit. Di setiap halaman master data ini ada ekspornya juga. Oke, itu aja. Kita lanjut ke halaman transaksi. Ini menu utamanya pendaftaran servis. Jadi kita buat langsung di sini daftar servis baru ya. Nah, kita di sini pilih customernya, bisa kita cari dulu berdasarkan nama. Misalnya Vino. Nah, baru kalau udah ketemu kita klik. Nah, ini akan secara otomatis pilih kendaraannya, itu akan otomatis berdasarkan kendaraannya dia gitu. Nah, di sini kalau misalnya kendaraannya dia ada 2, yaudah kita harus pilih dia kendaraan yang mana. Tapi kalau misalnya belum ada kendaraannya, atau si Agus Setiawan ini bawa kendaraan yang baru, kita add di sini. Nah, ini kita tambahin nih motornya, kendaraannya. Begitu juga untuk customer sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita udah cari namanya tapi nggak ketemu, berarti dia belum terdaftar. Maka kita tulis aja di sini, klik aja di sini buat tambah customer baru. Nah, ini isi aja, habis itu simpan, dia bakal nambah baru. Terus isi mekaniknya siapa, keluhannya saya di sini Indah Permata Suzuki, keluhannya kita skip aja deh. Terus selanjutnya ini bakal kita masuk ke halaman jasa. Misalnya jasa ini buat misalnya jasa servisnya harganya berapa, 80.000 tambah. Terus misalnya jasa pasang ban saya 20.000, ini tambahin aja terus semua jasa-jasa yang kira-kiranya dia bakal harus dilakuin gitu lah. Oke, terus nah kalau misalnya ada yang diganti spare partnya, ini kan berarti si admin bakal mengira-ngira dulu ya, berdasarkan keluhannya bakal ganti spare part apa, atau jasa yang tadi tuh dia kira-kira bakal jasa apa aja gitu. Nah, terus selanjutnya saya dia harus ganti ban. Udah, ini pilih ban, kuantitinya berapa bisa pilih di sini. Kalau ganti kampas juga pilih. Udah mulai kayak gini ya, ini simpan. Nah, ini bakal kesimpan sebagai registered doang. Nah, dia masuk ke dalam antrian. Maka bakal muncul di sini nih. Kita lihat RST. Nah, ini yang paling bawah ya. Kalau muncul di sini. Oke. Nah, kalau udah terbuat, udah statusnya registered, kita harus mulai servis. Untuk menandakan kalau motor tersebut itu udah mulai untuk diservis ya. Kita klik. Nah, statusnya udah in progress. Kita lihat lagi di sini. Nah, udah pindah ke sedang dikerjakan. Oke. Nah, selama proses pengerjaan itu bisa aja ternyata ada spare part yang nggak terduga harus diganti gitu. Nah, ini bisa kita ubah juga di edit detail.
klik salah satu dulu ya, klik yang ini, terus edit detail. Nah di sini kita masih bisa ubah-ubah. Selama statusnya belum komplit, kita masih bisa edit detail service ini ya. Kayak tadi sama nih. Selanjutnya bisa kita tambahin jasa sama spare part. Tuh. Oke. Kalau misalnya udah selesai, detailnya udah oke. Nah, ini kita bisa lanjut selesaikan dan bayar. Ini metode bayarnya apa? Lalu dia bayar berapa gitu ya? Uangnya dia. Misalnya kan grand totalnya 700, terus kita isi dengan bayarnya 800.000, maka kembalinya 95.000. Oke, selesaikan dan bayar. Oke, udah berhasil nih. Nah, ini karena komplit, kita cuma bisa ngelihat detailnya. Nah, ini ya untuk detail yang tadi. Kalau udah komplit, kita bisa lihat di sini di halaman transaksi service. Ketika komplit, akan secara otomatis membuat sebuah transaksi di sini yang paling atas nih. Ini pendaftaran yang baru kita buat ya, selesai lunas. Nah di sini kita bisa print nota. Tanya. Lihat. Nah, ini informasi notanya. Oke. Kayaknya itu aja kalau untuk flow pendaftaran servis ya. Kita lanjut ke pembelian spare part. Pembelian spare part ini sebenarnya buat pengadaan dari ininya aja sih, dari bengkelnya aja. Tuh. Kita coba ya pembelian baru. Kita pilih suppliernya siapa. Nah, pilih spare partnya. Kita beli berapa gitu, 10 misalnya. Harga per piece-nya dia secara otomatis melihat dari data sebelumnya itu per piece-nya 180.000 kan. Tapi kalau misalnya nanti ada kenaikan harga gitu, nah kita juga bisa custom di sini. Tapi nanti secara defaultnya dia bakal isi dengan harga sebelumnya. Tuh. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Oke, lanjut ke penjualan spare part ini sama. Oh iya, tadi ada yang skip berarti nih di pendaftaran servis ini ada button pembelian spare part. Ini buat handling ketika customer datang hanya untuk membeli spare part aja. Kita sini sama aja flow-nya. Pilih customer dan kendaraannya, terus catatannya. Selanjutnya masukin, dan ini baru kita isi spare partnya apa. Nanti save bakal kebuat. Oke, kayaknya udah cukup dari section transaksi. Lanjut ke laporan. Ini standarnya kayak gini, ada filter hari ini, minggu lalu, bulan ini, bulan lalu. Dan untuk spesifik data date-nya, itu kita pilih tanggal lainnya. Nah, kita baru date picker di sini, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu terangkat. Tuh. Nah, di laporan section laporan ini semuanya ada ekspor. Coba ekspor. Oke. Nah, ini contoh format yang kita punya, format dokumennya. Jadi ada headernya di sini.
ini, terus sama pengesahannya. Yang laporan yang lain juga sama aja sebenarnya. Ketika kita ekspor juga sama seperti yang tadi. Omzet, kinerja mekanik, laporan spare part terlaris. Kayaknya itu aja untuk laporan. Terus, nah ini kita punya fitur riwayat servis kendaraan. Misalnya kita cek ya nomor polisinya, kita lihat di sini untuk B1234 ABC. Cari riwayat, bakal muncul riwayat dia servis di sini. Totalnya, spare part yang diganti, keluhan. Oke, itu aja kayaknya. Oke, sudah.